Saudara sekalian, shalom, bertemu kembali. Puji Tuhan, kita memasuki hari yang baru. Hari ini, saudaraku, kita akan bicara mengenai hidup hati-hati dalam segala situasi. Kitab Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saudaraku sekalian, hidup itu dinamis, bergerak maju dalam sikon yang berubah cepat. Segalanya berubah. Karena itu kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Dan adaptasi itu tidak berarti kompromi. Hidup ini harus dihidupi dengan perjuangan, mengimbangi perubahan, namun memegang teguh prinsip hidup Kristen yang benar. Menjunjung tinggi kebenaran dan kekudusan hidup. Kadang hidup ini baik adanya. Semuanya lancar, semuanya nyaman, semuanya terkendali sesuai harapan. Namun tidak jarang pula hidup ini mengalami stagnasi, interupsi, menyesakkan, dan dihadapkan dengan gangguan, kesulitan, tantangan, bahkan sampai kepada apa yang namanya kepahitan. Dan sebagai manusia di zaman modern ini kita harus sadar bahwa hidup ini adalah hidup yang harus dijalani dengan segala kesungguhan. Dan hidup yang dijalani dengan segala kesungguhan itu berarti hidup yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Firman itu terang. Firman Tuhan itu terang dan kompas yang menuntun kita dalam perjalanan menuju tujuan. Teks tadi mengajar kita, yang pertama supaya kita memperhatikan, memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Diucapkan, jangan diabaikan, jangan dibiarkan pergi. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai istilah, do not let this book of the law depart from your mouth. Firman Tuhan itu harus terdengung, sehingga menjadi sesuatu yang kita perhatikan, kita hafalkan, kita perkatakan. Kemudian setelah itu kita merenungkan firman itu siang dan malam. Selalu ada waktu untuk merenung, memikir, menimbang-nimbang, untuk menjadi pemahaman yang utuh. Dan kebenaran firman Tuhan itu kita maknai sebagai sabda Sang Pencipta yang harus mewarnai hati dan pikiran kita, perasaan kita, kalbu dan sanubari kita. Itu berarti ada waktu untuk mengkhususkan diri secara sungguh-sungguh, bermeditasi dengan hati pikiran yang tertuju, fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, setelah dimengerti dan direnungkan, maka firman Tuhan itu menjadi dasar untuk kita hidup, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang kita mengerti. Bertindak hati-hati sebagai manusia beriman, bukan asal-asalan, bukan sembarangan, tetapi dengan perhitungan yang matang, dengan kalkulasi yang benar, penerapan yang utuh. Karena itu, saudaraku, kalau kita bicara, maka kita harus bisa bicara dengan bicara yang baik, cara berkomunikasi yang baik. Jangan kata-kata kita menjadi racun bagi sesama. Jangan mematikan semangat. Jangan menghancurkan tekad. Jangan menyusahkan pendengarnya. Jauhi fitnah. Yang sekarang sering marak adalah yang mereka sebut hate speech. Ujaran kebencian dan fitnah yang sering diumbar di media sosial. Sebagai umat Kristiani, kita harus menjauhi kebencian, menjauhi arogansi, tidak suka menyakiti sesama kita. Dalam hal itu, saudara sekalian, maka kata-kata kita harus mencerminkan laku Kristiani, didasari kasih. Perilaku kita menghargai sesama lebih daripada diri kita sendiri, mengasihi dengan tulus, nir ing pamrih, selalu rendah hati dan selalu rela dikoreksi. Tujuannya supaya kita berhasil dan beruntung. Hidup ini berat, harus dijalani, diusahakan, diperjuangkan supaya berhasil dan supaya diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, pencipta alam semesta.
Terima kasih hari ini Tuhan Bapa Surgawi. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kami semua mendapat terang. Dan hari di mana kami hidup dengan kehati-hatian. Diberkati semua warga gereja. Diberkati para pendengar. Diberkati negeri tercinta Indonesia. Supaya damai dialami. Supaya corona diatasi. Supaya negeri ini punya masa depan yang baik bagi anak cucu kami. Berkat Tuhan atas negeri, atas pemerintah Indonesia, atas semua warga bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin.